Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Iman Mengalahkan Dunia. Firman Tuhan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang dilahirkan padanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu bahwa kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu hari ini, iman mengalahkan dunia. Saudara, mungkin ada di antara kita bertanya, apa yang dimaksud dengan dunia pada bagian ini? Ketika Yesus mengajarkan tentang visi, misi, dan orientasi, bahkan juga identitas anak-anak Tuhan, maka dia selalu mengkonfrontasikan dengan dunia. Bahwa kita tidak boleh sama menjadi seperti dunia. Kita tidak boleh mengasihi dunia, dan berbagai macam cara Tuhan menggambarkan bahwa kita harus hidup dengan tidak menjadi sama dengan dunia atau bahkan mengikuti dunia. Saudara yang terkasih, jika saya membaca kepada kita juga pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, maka dikatakan kepada kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Hal yang hampir sama akan kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 19. Bahwa orang yang mengasihi Allah akan dibenci oleh dunia. Atau dunia membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu juga boleh kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 14. Hampir di semua bagian yang saya temukan, bahwa ketika berbicara tentang dunia, selalu menggambarkan suatu konfrontasi yang hebat antara sorga dan dunia, antara kebenaran dan dunia, antara Kristus dan dunia. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, iman mengalahkan dunia berarti menaklukkan apanya? Tanahnya? Bukan. Tapi yang ditaklukkan adalah nilai-nilai duniawinya. Yang harus ditaklukkan adalah pola pikir duniawinya. Dan kita tidak boleh terjerumus di dalamnya. Yang kita harus taklukkan adalah penilaian dan ukuran-ukuran duniawinya. Yang harus kita taklukkan adalah cara pandang duniawi itu. Karena cara pandang dunia sangat berbeda dengan cara pandang rohania. Nilai-nilai duniawi sangat berbeda dengan nilai-nilai surgawi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kata dunia atau kata kosmos dalam bahasa Yunani, atau kata world dalam bahasa Inggris dalam King James Version, itu selalu diartikan dengan suatu pertentangan dengan kebenaran. Suatu pertentangan dengan Kristus Tuhan, suatu pertentangan dengan Allah kita, Tuhan kita. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan,
iman mengalahkan dunia yang demikian. Jika seorang memiliki iman, maka dia tidak akan terjerumus dengan pola hidup dunia. Jika seorang telah memiliki iman, maka dia tidak akan terjerumus dengan ukuran-ukuran dunia. Jika seorang memiliki iman, maka dia tidak akan terjerumus memiliki integritas dunia. Jika seorang memiliki iman kepada Kristus Tuhan, maka dia akan menaklukkan pikiran-pikiran duniawi. Dia akan kuat karena dia memiliki Tuhan yang kuat. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ketika Rasul Yohanes menuliskan bagian ini, tidak berapa lama lagi setelah itu, dia terbuang ke Pulau Patmos, yang kita boleh lihat ketika dia menulis surat kitab Wahyu, dia sudah berada dalam pembuangan itu. Mengapa? Karena dunia membencinya. Mengapa? Karena penguasa-penguasa yang lalim pada masa itu membencinya dan membuangnya. Itulah sebabnya banyak istilah di dalam 1, 2, 3 Yohanes dan juga Wahyu yang sering sekali kita kurang paham, karena membuat istilah itu agak buram untuk sulit dipahami orang pada masa itu. Hanya orang-orang tertentu yang akan memahami hal itu dan disampaikan kepada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan pada bagian ini bahwa orang yang beriman itu akan mengalahkan dunia. Lalu akan dikatakan kembali kepada kita mulai ayat 1 sampai ayat 4. Orang yang beriman seperti itu, yang dapat menaklukkan dunia itu, mereka itu seperti apa? Seperti apakah gerangan orang-orang yang dapat menaklukkan dunia? Seperti apakah gerangan orang-orang yang memiliki iman yang bahkan dapat menaklukkan dunia dengan pola-pola pikirnya, dengan cara-cara hidup duniawinya dan macam-macam lainnya? Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita boleh membaca mulai ayat 1 sampai ayat 4 untuk kita menemukan jawabannya. Yang pertama, orang yang akan memiliki iman menaklukkan dunia, yang tidak akan kalah dengan pola dunia, yang tidak akan terjerumus kepada kegelapan dunia, orang yang akan dapat menerangi dunia, orang yang dapat menggerami dunia, orang yang memiliki iman yang mengalahkan dunia, adalah orang yang disebut sebagai yang sudah lahir dari Allah. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mereka adalah orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Jika saudara adalah orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, Dia adalah Tuhan, maka saudara adalah orang yang beriman, dan itu akan memampukan saudara menaklukkan dunia ini. Itu akan membuat saudara menjadi kuat, karena ketika saudara beriman kepada Kristus Tuhan, maka Roh Allah akan bersama dengan saudara untuk menjalani hari-hari hidup dengan pertolongan Tuhan. Dan saudara, pada ayat pertama dikatakan kepada kita, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara-saudara, itu berarti yang pertama adalah bahwa kita beriman kepada Kristus Tuhan. Itulah awal bagaimana kita dapat kuat, tidak takluk kepada dunia, tapi kita harus menaklukkan dunia. Tidak takluk kepada pola-pola duniawi, tidak takluk kepada nilai-nilai duniawi, tidak takluk kepada visi-visi duniawi atau misi duniawi, tidak takluk kepada keinginan-keinginan dunia, tidak takluk kepada kegelapan dunia, dengan cara kita beriman kepada Kristus Tuhan. Mengapa hanya harus kepada Kristus Tuhan? Sebab hanya Dialah yang sudah menaklukkan dunia. Sebab Dialah yang telah menaklukkan dosa. Sebab Dia telah menaklukkan kegelapan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, berimanlah kepada Kristus Tuhan. Dan itu membuat kita hidup berkemenangan.
Dan bagi mereka yang telah beriman kepada Kristus Tuhan, dikatakan bahwa mereka pasti akan mengasihi juga setiap orang yang lahir dari Allah itu. Artinya setiap orang yang beriman kepada Kristus, dia pasti mengasihi anak-anak Allah yang lain, mengasihi sesama orang percaya yang lain. Yesus sendiri mengajarkan bahwa jika kita mengasihi seorang dari antara yang susah, atau orang yang menderita, atau bahkan orang yang berkekurangan, dalam kata-kata Yesus bagi mereka, salah satu yang hina, dikatakan engkau menunjukkannya atau engkau mengasihi aku. Dikatakan, jika engkau mengasihi saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi sangat jelas, orang yang beriman berarti akan menunjukkan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Orang yang dapat menaklukkan dunia, dia akan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Saudara, salah satu contoh kecil dapat menaklukkan dunia. Dunia digambarkan dengan kekikiran. Dunia digambarkan dengan egoisme. Dunia sering sekali digambarkan dengan rakus. Segala-galanya ingin dikuasai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dia akan mengasihi juga samanya. Dia akan rela berbagi. Dia akan rela menunjukkan belas kasihan dan kemurahan bagi saudaranya yang lain. Mustahil orang berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi pekerjaan Tuhan. Mustahil seorang berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi anak-anak Tuhan yang lain. Masa bodoh dan tidak peduli. Bahkan ketika dia justru melihat orang lain susah, bahkan menyusahkan yang lain, itu sangat tidak mungkin. Itu bukan tipe anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita berkata bahwa kita anak Tuhan, kita memiliki iman yang dapat menaklukkan dunia, berarti juga menaklukkan kikir, berarti juga menaklukkan egoisme, berarti juga menaklukkan keinginan menang sendiri, berarti juga menaklukkan keinginan memperkaya diri. Dan ketika kita mampu melakukannya, berarti kita akan mengasihi sesama dan juga akan mengasihi Tuhan dengan baik. Saudara, itu yang pertama yang kita renungkan dari bagian ini. Yang kedua, iman mengalahkan dunia, seperti apakah orang-orang yang dapat melakukannya? Kita baca juga pada ayat yang ketiga, dikatakan kepada kita, sebab inilah kasih kepada Allah itu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Orang yang mengasihi Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya, maka otomatis dia juga akan menuruti perintah Tuhan. Saudara mengasihi istri saudara, maka saudara akan melakukan apa yang diinginkan oleh istri saudara. Atau seorang istri mengasihi suaminya, maka dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya, kecuali kalau hal itu adalah sesuatu yang tidak layak atau yang buruk. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita mengatakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus mau dituntun olehnya. Maka kita harus mau mendengarkan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, dan tidak menolaknya. Dan Yohanes berkata, itu tidak berat. Saudara, hanya orang yang tidak percaya, yang menganggap melakukan firman Tuhan itu adalah suatu perkara yang sulit. Tapi ketika orang sudah percaya kepada Kristus Tuhan, dia akan berkata, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saya untuk melakukan firman-Nya. Tuhan akan memampukan saya untuk melakukan kebenarannya. Dan ketika ternyata kita tidak mampu atau gagal melakukannya, kita akan merasa bersalah. Dan kita akan berupaya kembali untuk melakukan lagi dan melakukan lagi yang baik dan lebih baik dan lebih baik. Saudara yang terkasih nama Tuhan, satu hal yang penting bagi kita adalah memiliki satu kemauan untuk melakukan perintahnya. Itu langkah awal. Tetapi jika dari awal saja kita tidak mau melakukan perintah Tuhan,
maka itu adalah tanda bahwa kita bukanlah anak-anak Allah. Hal yang sangat sederhana saja. Anda mungkin sudah punya anak sama seperti saya. Ketika saya berkata kepada anak saya, bahkan anak saya yang masih kecil, belum sekolah, bahwa saya haus, lalu dia dengan begitu gesit, dia akan mengambilkan air minum kepada saya. Apalagi kalau saya minta tolong. Dan apalagi saya memberikan perintah, tolong ambilkan saya air, dia akan segera mengambilkannya. Beberapa kali saya perhatikan, ketika saya membuat suatu perintah suruhan kepada dia untuk mengambilkan sesuatu barang tertentu, lalu kakaknya yang mengambil atau memberikannya kepada saya yang lebih dulu, dia marah. Karena dia ingin sesungguhnya untuk melakukan perintah yang saya sampaikan kepadanya. Oleh karena itu dia kecewa kalau orang lain melakukan apa yang saya perintahkan kepadanya. Itu salah satu contoh kecil bagaimana hati seorang anak yang ingin melakukan kehendak bapaknya. Itu masih adalah anak dunia, dan bapak di dunia dan anak di dunia. Apalagi bapak kita yang di sorga. Dia ingin sekali kita melakukan perintahnya. Dan tanda dari seorang anak Tuhan, tanda dari seorang yang sudah percaya dan memiliki iman yang kuat, iman yang dapat menaklukkan dunia, bahwa dia menuruti, dia mau melakukan perintah Tuhan, dia mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan, dan tidak melakukannya dengan bersungut-sungut, tapi dengan senang hati. Saudara, ada begitu banyak perintah Tuhan, ada begitu banyak anjuran, ajaran yang kita boleh dapatkan di Alkitab kita yang adalah merupakan kata-kata Tuhan. Itulah semua yang harus kita lakukan dan tidak pilih-pilih. Semua apa yang Tuhan ajarkan kita harus lakukan. Saudara, jika kita tidak memiliki kehendak, jika kita tidak memiliki keinginan untuk melakukannya, maka dicurigai apakah kita sudah benar anak-anak Tuhan ataukah tidak. Itu menjadi satu pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Apakah benar saya ini adalah anak Tuhan? Apakah benar bahwa saya ini sudah memiliki iman yang dapat menaklukkan dunia? Dan jika ternyata saya tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan untuk melakukan firman Tuhan, tidak memiliki keinginan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, maka jangan harap dapat menaklukkan dunia, ditaklukkan oleh dunia. Iya, Tuhan telah mengajarkan hukum-hukumnya. Jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain, jangan berdusta dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengasihi dunia, ketika kita ditaklukkan oleh dunia, kita akan mengingini milik orang lain. Terjadilah pencurian, terjadilah korupsi, terjadilah hal-hal yang sangat jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, jadi menjadi suatu renungan bagi kita. Sudahkah benar saya percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, ataukah belum? Kemudian saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kita juga boleh melihat pada bagian ini bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kemudian dikatakan orang yang beriman seperti itu, sebagaimana kita boleh temukan dalam ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, orang yang beriman kepada Kristus Tuhan akan menaklukkan dunia, akan mengalahkan dunia. Dan itu sanggup kita lakukan karena Kristus bersama dengan kita, karena Roh Allah bersama dengan kita. Bukan hanya Yohanes menggambarkan tentang bagaimana kita dapat menaklukkan atau hidup berkemenangan dari dunia, tapi juga Rasul Paulus juga menggambarkan hal yang sama. Dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat 37 dikatakan demikian,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa yang dimaksudkan dari bagian ini? Ketika Paulus bercerita atau menyampaikan tentang pernyataan yang sangat tegas mengenai keyakinan iman, bahwa tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika dia mengatakan bahwa baik pedang, ataupun bahaya, ataupun kelaparan, ketelanjangan, dan berbagai macam hal lainnya, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu kemudian ditutup dengan satu pernyataan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita akan berkemenangan melewati berbagai macam situasi. Kita berkemenangan di tengah dunia ini, bahkan menaklukkan dunia ini. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, sebab kekuatan Tuhanlah menjadi andalan kita. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan itu sendiri. Itulah makna penyalipan yang sebenarnya kita menanti hari-hari kita akan memasuki kepada Jumat Agung. Jadi makna pengorbanan Kristus itu adalah bahwa kelemahan kita ditanggung dalam Kristus Tuhan, agar kemenangannya menjadi kemenangan kita. Agar pengorbanan itu menjadi pengorbanan yang menanggung seluruh kelemahan kita, membuat kita hidup. Dan hidup itu diberikan menjadi hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, siapa yang beriman kepada Kristus Tuhan, dia hidup berkemenangan. Dia mengalahkan dunia ini, menaklukkan dunia ini. Dengan semua pola hidup duniawi, dengan semua ukuran-ukuran duniawi, dengan semua nilai-nilai duniawi dan keinginan-keinginan duniawi yang sedang lenyap dan gelap itu. Kita dapat menaklukkan semua itu tatkala kita telah beriman kepada Kristus Tuhan. Saudara, dikatakan juga kepada kita, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kembali kepada poin awal. Yang terpenting adalah bahwa kita beriman kepada Kristus Tuhan. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat. Maka itu adalah kemenangan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Dan itulah yang akan membuat kita dapat menaklukkan dunia ini. Saudara, dunia akan menggoda kita untuk kita meninggalkan iman kita. Dunia akan mencoba membuat kita menjadi lemah. Tetapi tatkala kita beriman kepada Kristus Tuhan, maka kita memiliki kekuatan dan hidup berkemenangan. Saudara, pada masa lalu, tantangan yang berat dialami oleh para rasul, dari dunia, dari para penguasa, dari raja-raja, dan dari kondisinya. Tapi sekarang tantangan kita mungkin bukan dari penguasa, tetapi si jahat itu hendak menjatuhkan kita dari berbagai macam cara. Ketika kita menonton televisi, kita melihat iklan, kita melihat keinginan kita ingin mendapatkan sesuatu. Dan jika keinginan itu melampaui batasan, akhirnya kita ingin menghalalkan segala cara, itulah duniawi. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar, ketika kita ingin menunjukkan egoisme kita, menang sendiri dan lain sebagainya, itulah tidak benar. Kita harus menaklukkan pola-pola dunia yang seperti itu, keinginan-keinginan dunia yang seperti itu, dengan cara bagaimana kita beriman kepada Kristus Tuhan, Dia yang telah menanggung dosa kita. Dan itu akan membuat kita memiliki suatu kepuasan bahwa hidup ini tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah-perintahnya. Itu seperti apa yang kita renungkan pada bagian ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada minggu ini, ya Allah kami. Tolonglah kami untuk melakukan itu dalam hidup. Berikan kami kekuatan. Dan Tuhan, jika apa yang telah hamba-Mu sampaikan, jika masih kurang dipahami, biarlah Allah Roh Kudus memberikan pemahaman dan kemampuan, sehingga dengan demikian jemaat-Mu dapat memahami kebenaran-Mu dan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Berkati kami semua ya Allah, dan tolonglah kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus,
Dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, yang berkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.